Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam hari ini kita bicara dua krisis meskipun sebenarnya satu, yaitu teknologi dan digital. Digital ya bagian dari teknologi. Sama seperti minggu lalu ya, krisis identitas dan eksistensial. Ini sebenarnya satu paket. Malam hari ini juga satu paket. Bismillah ya, langsung kita mulai saja, biar tidak lama-lama. Saya mulai dari quote yang menarik ini, dari Christian Louis Lange. Dia memperoleh hadiah Nobel tahun 1921. Istilahnya orang yang dapat hadiah Nobel itu Nobel laureate. Kata beliau begini, "Technology is a useful servant but a dangerous master." Ini langsung krisis ini quote yang pertama ini. Jadi teknologi itu kalau kita jadikan pelayan kita, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, dia sangat berguna. Tapi kalau dibalik posisinya, kita yang melayani mereka, dari berguna bisa jadi bahaya. Jadi teknologi itu useful servant dan dangerous master. Kayak kita hari ini mungkin dalam banyak kasus sering diperbudak oleh teknologi. Ketika kita sudah kecanduan, ketika kita sudah melekat, tidak bisa dilepaskan dari sana. Mata kita tidak pernah selesai menatap layar. Hidup kita tidak bisa tegak tanpa dukungan gadget. Kemudian akhirnya alat-alat yang semula mendukung hidup kita terbalik. Kita yang mendukung keberlangsungan alat-alat tadi. Jadi dia tidak lagi useful servant, tapi jadi dangerous master. Kita menyembah dalam tanda petik ya. Belakangan kemarin-kemarin rame itu wacana feodalisme. Jangan-jangan feodalnya bukan orang ke orang, tapi orang ke teknologi. Betapa hari ini kita bungkuk-bungkuk nyembah teknologi. Wong HP dicas saja kita duduk tenang di sebelahnya nunggu sampai penuh. Betapa patuhnya kita dengan teknologi. Kita jadi servantnya, kita jadi pelayannya. Posisinya terbalik. Ayo kita lihat ya. Ini ada banyak fakta yang menunjukkan krisis-krisis karena teknologi. Saya mau mendaftari tadi itu ada beberapa, mungkin teman-teman masih ingat. Yang pertama, ini awal abad 19, ketika mulai ditemukan mesin tenun untuk industri tekstil. Itu muncul protes di mana-mana. Di Inggris muncul gerakan Ladite. Gerakan Laditis itu orang-orang yang protes terhadap penggunaan mesin tenun otomatis yang itu menggantikan manusia. Peristiwa yang sama terjadi di India, Mahatma Gandhi yang kemudian lebih memilih sudahlah pakai mesin tenun manual saja. Tapi di Inggris tidak bisa begitu, terus muncul banyak demo. Demo kalau masif ya berhadapan dengan militer pada akhirnya, terus banyak yang ditangkap, banyak yang dihukum gantung. Sebenarnya orang-orang ini tidak anti teknologi, tapi mereka menolak teknologi yang buahnya adalah ketidakadilan terhadap mereka.
Nah, ini krisis ya. Jadi, lah masa tenaga manusia manual terus, nanti tidak efektif. Orang bisnis, orang usaha pinginnya efektif. Modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Akhirnya banyak pegawai di PHK, diganti mesin. Manusianya terus protes. Ini yang saya sebut contoh krisis. Teknologi yang semula diharapkan membantu, mengefektifkan hidupnya manusia, ternyata ada efek sampingnya. Yang efek sampingnya itu justru menyerang manusianya sendiri. Contoh lagi, bom atom nuklir. Bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima, Nagasaki. Korbannya ratusan ribu. Itu kan sebenarnya buah karya teknologi, kecanggihan sains dan teknologinya manusia yang merambah ke sana. Tapi kemudian manusianya jadi takut sendiri. Kok sedahsyat itu efeknya? Nah, ini juga teknologi. Kalau teman-teman nonton filmnya Oppenheimer itu ya. Semoga nontonnya tidak cuma drama Korea. Bukan tidak boleh, tapi ya yang begini-begini juga harus ditonton. Biar kalian tahu bagaimana teknologi tidak hanya melibatkan kecanggihan, tapi juga kegelisahan eksistensial manusia. Sudah ditemukan capek-capek, kemudian sekarang ayo bikin perjanjian untuk tidak digunakan. Nah, kenapa? Ada krisis dari teknologi. Belum lagi krisis ekologi. Wah, ini ramai sekali dibahas di mana-mana sekarang. Limbah-limbah, polusi-polusi menghancurkan banyak entitas ekosistem di sekitar kita. Terkenal sekali dulu buku tahun 62 yang nulis Rachel Carson. Judulnya Silent Spring. Kalian cari buku itu ya, ini buku yang dampaknya besar. Buku ini membahas tentang pestisida. Awalnya orang gembira sekali ditemukannya pestisida. Bisa menyingkirkan hama-hama. Tapi ternyata yang musnah karena pestisida tidak hanya hama. Bahkan binatang-binatang sekitarnya, makhluk yang lain, bahkan manusia dalam jangka panjang juga kena efeknya. Ini hama beneran ya, bukan sekarang kan kalian pakai istilah hama itu kalau pakai. Enggak, bukan hama yang itu. Jadi maunya enak untuk mengefektifkan, membuat panen jadi lebih banyak. Tidak banyak dimakan hama, tapi begitu bikin pestisida, canggih sih hamanya musnah, tapi terus banyak ekosistem yang lain juga musnah. Ketika ekosistem ada yang musnah, ya terus terjadi ketidakseimbangan, efeknya kemana-mana. Makanya buku itu judulnya Silent Spring. Jadi hening, tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara kata, tidak ada suara. Saya tidak tahu kalian yang di Jogja ini masih tidak dengar suara jangkrik, suara kata. Tidak di HP loh ya. Yang asli, itu kan mulai langka sekarang. Zaman dulu hujan tidak berapa lama gitu sudah kadang ada suara kata, suara jangkrik. Sekarang mulai langka. Nah, ini ya jadi keprihatinan bersama. Oke, yang masih sering kelihatan mungkin tikus di kamar kosmu mestinya ya. Karena kamu kurang bersih. Terus kita lihat lagi bagaimana teknologi yang semula membantu, terus efeknya jadi bahaya. Mungkin teman-teman ingat, ini kalian mestinya sudah lahir tahun ini, 2018. Ada skandal Facebook dan Cambridge Analytica.
Yang di situ data pribadi jutaan orang pengguna Facebook digunakan tanpa izin untuk kampanye politik. Kalau di infonya sekitar 87 pengguna diambil. Saat itu Facebook didenda besar sekali. Ini kan teknologi. Ada Facebook kita lebih terkoneksi, gampang tersambung di antara kita. Tapi ada efeknya. Sekarang kalian gelisah kan, kadang namamu tiba-tiba entah siapa yang memberikan, masuk padamu iklan ini, iklan itu. Kok tahu nomornya kita? Itu pasti ada yang ngasih, ada yang beri. Gitu loh. Ini bagian dari krisis teknologi, krisis digital hari ini. Belum lagi masalah kesehatan mental. Penelitian terbaru tahun 2019, studi dari Jean Twenge. Kata dia, penggunaan media sosial berlebihan itu berhubungan, berkorelasi dengan meningkatnya jumlah orang depresi di kalangan anak muda. Sejumlah tiap tahun 70%. Besar loh 70% itu. Jadi meningkat. Kalau hari ini misalnya 100 orang sakit jiwa, tahun depan 170. Bayangkan itu, nambah tahun. Kalau ini 2019 tadi, berarti 6 tahun yang lalu. Jangan-jangan sudah di antara kalian banyak sudah yang sebenarnya sedang gangguan jiwa. Makanya sejak tadi tidak ada apa-apa, kok banyak yang senyum-senyum gitu. Jangan-jangan masalah itu. Sementara kalian kan malu kalau mau periksa ke dokter jiwa apa psikolog, khawatir dianggap gila. Padahal mungkin sekali-sekali penting ya kita screening, ngecek saya ini masih waras apa enggak ya. Khawatirnya ternyata beneran, enggak usahlah nanti jadi begitu kalian. Tapi ya kalau enggak begitu ya enggak sembuh kita. Dan ini sebagian besar karena kecanduan media sosial. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu apa-apa itu dari medsos loh ya. Ada gunanya juga. Kita tidak panik, kita tidak stres, kita tidak galau. Begitu buka medsos, wah langsung darah tinggi naik, kita langsung wah. Nah ini efek teknologi. Apalagi hari ini revolusi AI, krisis identitas. Jadi krisis eksistensial minggu lalu. Fungsi kita banyak digantikan oleh teknologi sekarang. Kalian yang mahasiswa sekarang senyum-senyum saja. Bikin skripsi bukan sesuatu yang susah. Tugas makalah santai saja. Yang pusing dosennya sekarang. Ngasih tugas apa ya? Kalian tinggal tanya ChatGPT. Langsung diberi apapun yang kalian mau. Nah ini revolusi besar-besaran. Efeknya apa? Loh, mesinnya tambah canggih, manusianya tambah drop. Tambah merosot. Jadi sekarang kan kalian sering mengeluhkan, wah dasar SDM rendah. Tidak apa-apa, HP-nya kelas tinggi. Jadi SDM-nya rendah, kalau pinter literasi digitalnya, kalian otomatis terupgrade. Hari ini kalian bisa ngobrol, bisa tanya apa saja, mencari apa saja lewat AI. Nah, wong itu fasilitas, kenapa tidak digunakan? Oke, baik, ya nanti ini kalian hubungkan dengan krisis minggu lalu ya, krisis identitas, krisis eksistensial. Itu kalau diperdalam lagi, ada krisis kebenaran sekarang. Kalian pelan-pelan mulai tidak percaya apa-apa lagi.
Begitu ada berita, sumbernya dari mana? Medsos aja ya, tidak terlalu percaya. Pasti itu fake. Kalau tidak fake ya framing pasti. Lama-lama kita semua tidak akan percaya dengan berita. Krisis kebenaran. Wong sekarang ada gambar orangnya ngomong ada suaranya. Tapi sekarang alah paling AI. Kan sekarang begitu. Mendeteksinya susah. Dulu sebelum AI booming seperti sekarang, kalau ada berita kan tidak ada gambarnya mesti hoax, tidak ada videonya hoax. Sekarang gambarnya ada, videonya ada, kita juga ragu-ragu. Jangan-jangan AI. Lama-lama kita tidak akan percaya apa saja. Ini mesti kebenaran buatan. Ini bukan aslinya. Ini krisis. Buah dari teknologi. Apalagi ini berhubungan dengan ekologi ya. Jadi ada sekarang itu sampah digital. Itu menggunung di mana-mana. Tahun 2023 dunia ini menghasilkan tidak kurang dari 57 juta ton limbah elektronik per tahun. Yang itu hanya 20%-nya saja yang didaur ulang. HP-HP lamamu yang menurutmu sudah out of date, kabel-kabel charger yang sudah kamu buang, itu kan numpuk di mana-mana. Sampah digital. Belum lagi konsumsi dayanya. Pusat datanya AI tertentu itu butuh listrik sejumlah satu negara. Bayangkan. Ya, ini yang saya maksud tadi. Ini krisis teknologi, krisis digital. Ini saya ambilkan juga beberapa, cuma silakan kalian cari, yaitu ada bukunya. Misalnya, temuan manusia yang manapun itu senantiasa ada mengiringi krisisnya. Ivan Illich di buku Energy and Equity, dia bilang, mobil menjanjikan kebebasan tapi menciptakan ketergantungan baru. Jadi, mobil teknologi, adanya mobil kita dimudahkan. Mobilitas kita semakin dahsyat. Tapi sekaligus kita jadi tergantung. Jadi ini efeknya teknologi yang paling berat kan ketergantungan. Kita tidak bisa apa-apa tanpa itu. Kalian tidak membayangkan ya dulu misalnya perang antara Portugis dan Mataram. Itu kan ya perjalanan ke sana itu mestinya loh kalau pasukan yang darat ya jalan kaki, paling pakai kuda. Pakai kuda paling sebagian jalan kaki. Dan itu bisa ditempuh mungkin berhari-hari, berbulan-bulan. Sekarang kalian tidak lewat tol aja kan tidak betah. Mindset kita berubah. Cara pandang kita berubah. Kita ingin apa-apa lebih cepat. Neil Postman, Amusing Ourselves to Death. Tahun 85 bukunya. Dia bilang begini, televisi mengajarkan kita untuk mengabaikan dunia nyata. Televisi temuan teknologi. Tapi efeknya apa ya? Dunia nyata jadi tidak menarik. Termasuk stasiun-stasiun televisi itu kan berlomba-lomba untuk memancing kita menonton dia. Maka kadang-kadang dibuatlah sensasi-sensasi. Dicarilah berita-berita yang sekiranya menarik. Bad news is good news. Kita cari berita yang jelek-jelek. Membuat kita lupa dengan kenyataan. Misalnya berita tentang ngaji kita ini, mungkin materinya apa, istiqomahnya tidak akan jadi berita. Tapi ada berita kalau tiba-tiba saya kepleset ngomong apa gitu.
Jadi dari sekian ratus episode ngaji, hanya dipotong 1-2 detik ketika saya kepleset ngomong apa. Dan itulah berita. Jadi boleh kalian kiaskan dengan yang mana saja. Algoritmanya seperti itu. Maka kata Neil Postman, televisi mengajarkan kita untuk mengabaikan fakta justru. Mengabaikan dunia nyata. Karena berita itu selalu tentang yang negatif, maka pelan-pelan mindset kita terbentuk untuk menganggap dunia ini tidak baik-baik saja secara umum. Efeknya apa? Terus kita menganggap hidup ini berat. Efeknya apa? Terus kita tidak pernah bersyukur. Efeknya lagi apa? Kita sukar tersenyum. Ternyata luas loh efeknya. Jadi jangan dikira teknologi itu tidak berhubungan dengan manusia. Sangat relate. Termasuk dengan krisis-krisis yang dibawanya. Makanya kata Hans Jonas dalam buku The Imperative of Responsibility, kata dia, kemampuan kita mencipta melampaui kebijaksanaan kita untuk menggunakannya. Kita sudah memproduksi AI dulu, baru kebingungan gimana ya nanti efeknya untuk pendidikan, gimana efeknya untuk publikasi, gimana. Bingungnya di belakang. Ketika menciptakan itu tidak mikir nanti efeknya apa. Membuat bom atom dulu, senjata nuklir dulu, baru kita bingung gimana ini ngaturnya biar tidak dipakai sembarangan. Jadi kebijaksanaan kita selalu terlambat belakangan. Lebih cepat kreativitas kita. Ini yang sering jadi masalah. Apalagi hari ini, Sherry Turkle, Alone Together. Kata dia, kita hari ini semakin terhubung tapi semakin kesepian. Coba perhatikan di medsos-medsos itu, ramenya luar biasa. Tapi kalau dilihat kenyataan aslinya, heningnya luar biasa. Yang satu pegang HP di sudut sana, satu pegang HP di sudut sini, hening. Tapi rame di dunia medsos. Adanya media sosial itu kan harusnya kita tambah terhubung, tambah nyambung. Harusnya tambah rame. Tapi kebalikannya yang kita rasakan. Kita tambah kesepian. Kita pelan-pelan mulai tidak percaya orang. Ya temenmu ada sih, tapi sekarang obrolannya mungkin sekedar cari cuan. Mungkin sekedar ingin menarik perhatian. Bahkan fotonya pun difilter sekian puluh kali. Jadi kamu ragu-ragu ini memang wajahnya sekarang begini atau sudah berubah, kita sudah tidak percaya lagi. Makanya nanti pada akhirnya terjadi krisis kebenaran. Orang mulai tidak percaya lagi dengan fakta, dengan kenyataan, karena kita terlalu banyak menampilkan citra-citra saja. Bukan hal yang sebenarnya. Baik, jadi sampai di sini semoga mulai tergambar ya. Apa yang dimaksud krisis teknologi dan krisis digital. Dunia itulah yang menyerbu kita hari ini. Kita lanjutkan. Ada satu mitos yang menarik dari Yunani tentang seorang dewa Yunani namanya Prometheus. Ini biasanya dipakai untuk menjelaskan teknologi dan dampak negatifnya. Prometheus itu seorang titan. Ini yang wibu mesti akrab ya dengan istilah titan. Ya.
Jadi makhluk setengah dewa, tapi dia ini pro manusia. Namanya menarik, Prometheus. Prometheus itu artinya dia yang berpikir ke depan. Nah, dia ini melihat dewa-dewa dengan segala kemampuannya. Sebaliknya dia juga melihat manusia yang banyak kesulitan dalam hidupnya. Maka dia ingin membantu manusia. Nah, dalam mitos ini diceritakan pimpinannya dewa-dewa namanya Zeus. Itu kan di antara senjatanya dia petir. Bisa kemudian menguasai api. Sementara di dunia manusia, di mitos itu saat itu manusia tidak kenal api. Pengetahuannya masih rendah, keterampilannya sangat terbatas. Prometheus yang kasihan dengan manusia terus mencuri api dari para dewa, terus diberikan pada manusia. Jadi bayangkan ya, kalau hidup ini tidak ada api, itu ada banyak kemajuan yang terhalang. Jadi api dibawa pada manusia. Nah, api itu simbol pengetahuan, simbol teknologi, simbol peradaban. Nah, karena perbuatannya mencuri Prometheus ini membuat Zeus murka. Kalian kenal Zeus ya? Ya, kalau yang senyum-senyum apal aku. Ya. Yang biasa main slot itu kenal Zeus pasti. Ya. Oke. Nah, Prometheus yang mencuri apinya dewa-dewa membuat Zeus murka, terus dia dihukum. Dia dihukum dengan cara diikat di Gunung Kaukasus, dan setiap hari ada seekor elang yang menghampirinya, memakan hatinya. Terus dibawa terbang. Itu kan sakitnya luar biasa. Tapi terus hatinya tumbuh lagi. Besok elangnya datang lagi. Ini simbol penderitaan abadi. Kita sering ketemu narasi seperti ini ya, kalau di cerita-cerita neraka itu kan sering ada cerita begitu. Nanti kalau kamu jarang sholat, kamu akan mukul kepalamu sendiri sampai pecah, lalu balik lagi, terus dipukul lagi, balik lagi. Narasi-narasi seperti ini sebenarnya menggambarkan penderitaan yang memang sangat sakit dan rasanya tidak ada akhirnya. Ya meskipun ilustrasinya kalau di komik-komik itu kan agak mengerikan. Tapi fokusnya ke rasa sakit yang abadi ini. Sama seperti yang dialami oleh Prometheus. Nah, tapi di balik rasa sakit itu Prometheus puas. Karena dia berhasil membuat manusia jadi maju. Membuat manusia bisa menguasai alam, menguasai hidupnya. Tidak apa-apa dia sakit terus-menerus, tapi di balik itu manusia menikmati hidupnya dengan api yang dia curi. Coba ya kita lihat apa pesan yang ada di balik mitos ini. Karena memang orang dulu termasuk nenek moyang kita itu kan biasanya mengemas pesan-pesan di balik mitos-mitos. Api tadi itu simbol ilmu pengetahuan, teknologi, kemajuan, daya kreasi itu disimbolkan dengan api. Mencuri dari dewa-dewa ini seperti nabrak batas. Jadi batas kosmis, batas moral manusia itu cukup sampai di sini saja. Batas itu melambangkan ya kalau manusia berhenti di batas ya dia tidak maju. Kalau dia pasif saja, menerima saja, ya dia tidak akan progres. Maka dia harus berani nabrak batas. Jangan pasif saja. Meskipun ada konsekuensinya.
Jadi ya seperti tadi loh, ada krisisnya. Kita dapat kemudahan dari adanya mobil, adanya gadget, adanya medsos. Tapi ya nanti ada sakitnya. Jadi itu otomatis sudah. Dan tambah kita kreatif, tambah ketemu efek sakit lagi, tambah ketemu efek sakit lagi. Tapi kan kita harus kreatif terus, berarti ya kita akan ketemu banyak sakit selanjutnya. Tapi tidak apa-apa, kalau tidak begitu, ya kita tidak maju, kita tidak progres. Ya kayak kalimatnya iklan itu, kalau tidak kotor ya tidak belajar. Efeknya memang kotor, tapi kan belajar. Kalau tidak sakit ya kita tidak maju. Kalau kita tenggelam di zona nyaman kita saja, ya kita tidak progres nanti. Ya enak sih hidupnya santai, tapi ya kita tidak ada perkembangan. Itulah seperti kita dipatok oleh elang tadi. Terus menerus, besok dipatok lagi. Tapi tidak apa-apa. Asalkan di balik itu manusianya gembira. Kenapa? Tambah maju peradabannya. Nah, Prometheus ini dalam cerita ini adalah simbol dari akal budinya manusia, visi berpikir ke depan. Gimana caranya? Tambah maju. Baik, ini menariknya mitos ya. Jadi di balik itu selalu ada makna-makna. Mungkin makna dari saya ini akan beda dengan makna dari yang lain, atau kalian punya maknamu sendiri, silakan. Ini mitos Prometheus ini memang sering dipakai untuk menggambarkan perkembangan peradaban teknologinya manusia yang tambah maju, yang kadang-kadang membawa efek penderitaan tertentu yang harus siap kita tanggung. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita belajar teori-teorinya ya. Baru kita sekarang bicara definisi, yang tadi masih pengantar. Apa sih krisis teknologi itu? Krisis teknologi itu satu situasi ketika kemajuan teknologi yang harusnya membuat manusia maju, tetapi justru mengancam martabat kemanusiaan, meruntuhkan nilai-nilai moral, menimbulkan kerusakan sosial dan ekologis, menggeser orientasi hidup, jadi lebih pragmatis, hanya berpikir ekonomi, hanya ingin mengkonsumsi, ini menggeser gaya hidup. Karena teknologi. Nah, ini efek tadi seperti penderitaan yang dirasakan oleh Prometheus. Itulah krisisnya. Tapi teknologinya ya memang kemajuan. Dia membuat kualitas hidup kita lebih meningkat. Tapi di balik itu ada efeknya. Loh, tugas kita mencermati efek ini. Jadi, biar tidak defisit, tidak rugi. Jangan sampai kita maju selangkah tapi pada akhirnya mundur 10 langkah. Ya benar sih, misalnya perangkat tata tulisnya sudah laptop, sudah gadget, tapi kok moralnya jatuh. Orang sudah semuanya tidak jujur, orang nyari enaknya sendiri, saling memanipulasi. Yaitu kita mungkin maju selangkah tapi mundur 10 langkah pada akhirnya. Ini yang harus kita waspadai, kita jaga. Disinilah pentingnya kita membahas krisis teknologi. Krisis digital itu bagian dari krisis teknologi. Berarti kemajuan digital yang membawa efek negatif untuk kemanusiaan, untuk moral, untuk hidup sosial, ekologis, dan juga mengacaukan gaya hidup kita.
yang positif tentu saja. Baik, kita lanjutkan. Kita belajar beberapa perspektif dulu ya tentang teknologi. Nanti biar mudah mencari obatnya. Yang pertama, aliran namanya instrumentalis. Kata aliran ini, teknologi itu hanya alat. Dia tidak mengandung nilai. Jadi teknologi itu tidak baik juga tidak buruk. Yang menentukan baik buruknya itu manusianya. Oke ya. Jadi ini pandangan seperti ini namanya instrumentalis. Teknologi itu netral. Dalam dirinya tidak ada nilai. Manusia adalah aktor yang menggunakan teknologi yang bebas mengendalikannya. Manusia yang nanti menentukan ini jatuhnya jadi baik atau jadi buruk. Pandangan seperti ini namanya instrumentalis. Tokohnya misalnya ini modernis awal, Francis Bacon, René Descartes. Kemudian yang lebih belakangan ada Karl Popper, ada Mario Bunge. Jadi produknya manusia yang manapun itu sebenarnya netral saja sih, dia alat kita. Dia tidak baik dan tidak buruk. Gadget itu, HP itu tidak baik dan tidak buruk. Yang membuat dia baik atau buruk manusianya. Kalau kalian setuju pandangan ini, kalian instrumentalis. Oke, saya tidak tahu. Kalau ngajinya selesai saat ini, mungkin kalian setuju dengan pandangan ini. Tanpa melihat perspektif yang lain. Jadi gelas ini dan kopi ini netral saja. Tidak baik dan tidak buruk. Kalau saya minum, bismillah saya minum. Alhamdulillah dia baik. Tapi kalau kopinya saya lemparkan ke kalian sampai basah kuyup, dia jadi buruk. Jadi ini instrumentalis. Kelebihannya pandangan ini ya memberi ruang bagi manusia untuk bertanggung jawab secara moral. Kemudian membuat kita tidak takut dengan teknologi. Teknologi itu netral. Mau membuat nuklir kah? Mau membuat teknologi apakah? Santet kah? Apakah? Tidak apa-apa. Siapa ngerti nanti ada lahir teknologi yang bisa. Kalau dulu santet pakai doa, pakai tirakat, besok ada mesinnya misalnya. Siapa ngerti bisa begitu. Tapi kan netral. Kalau tidak digunakan ya tidak apa-apa. Itu kayak orang kalau ngomong, Pak, boleh tidak Pak belajar ilmu nyopet misalnya. Loh kalau kalian pakai instrumentalis, ayo kalau sekedar tekniknya ya tidak masalah. Dia masalah kalau kamu pakai nyopet. Tapi kalau kamu pakai bantu orang yang habis dicopet untuk nyopet balik copetnya misalnya. Oke. Jadi kuncinya ada di manusianya. Nah tapi ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Terlalu optimis. Kita lupa bahwa teknologi tertentu juga bisa memberi pengaruh kejiwaan ke kita. Jadi tidak hanya kita yang menentukan baik buruknya, dia juga memberi efek. Karena kita pegang pisau misalnya, waktu kita marah muncul pikiran untuk ini efek, ada efek balik yang dia berikan ke kita untuk ditusuk saja. Jadi bisa begitu. Gitu loh. Kenapa diciptakan begitu? Ya menciptakannya tidak seperti itu misalnya. Kalau kita pegang pisang kan tidak mungkin. Kalau marah kok pegang pisang, itu kan tidak mungkin mikir untuk itu. Ya karena pas pegang pisau. Jadi teknologi ada efeknya. Gitu loh.
Karena kita pegang apalah laptop, ya mungkin yang muncul apa pengen lihat. Jadi kelemahannya terlalu optimis, mengabaikan pengaruhnya teknologi terhadap manusia. Kalau ini kan hanya melihat pengaruhnya manusia pada teknologi. Jadi padahal ya sistem teknologi juga bisa membentuk perilaku kita. Kayak kalian sekarang mungkin jadi lebih males membaca. Kenapa? Sudah dibantu ChatGPT, Pak. Dibacakan sekarang saya. Nah, itu jadi ada efeknya. Jadi instrumentalis oke, tapi ya masih ada kelemahannya. Sekarang kita tengok perspektif kedua. Humanistik. Kalau di humanistik ini teknologi itu tidak sekedar alatnya manusia, tapi dia adalah budaya. Jadi budaya itu bagian dari ekspresi dirinya manusia. Hasil budi dan dayanya manusia. Dia berawal dari visinya manusia. Maka tidak bisa kalau kita sebut teknologi itu tidak ada nilainya. Tidak bebas dari nilai. Tidak. Orang membuat bom atom yang daya hancurnya sedemikian, pasti itu muncul di pikirannya. Mungkin karena pengaruh perang, dia visi ingin menaklukkan negara-negara yang dianggap mengancam dan lain sebagainya. Pasti visi itu muncul di kepalanya waktu membuat bom atom. Waktu orang bikin senjata, apalah, AK-47 lah, apalah, itu kan mesti di pikirannya, ini enak kalau nembak orang sebanyak ini, cepet, kan itu mesti muncul di visinya. Jadi sejak dibikin itu dia sudah ketempelan nilai. Gitu loh. Jadi ini humanistik namanya. Menolak bahwa teknologi itu netral sepenuhnya. Teknologi itu bagian dari pengalaman manusiawi. Dia adalah budaya. Berarti dia tidak bebas nilai. Tokoh-tokohnya misalnya Martin Heidegger, Hans Jonas, Albert Brockman, dan lain-lain. Heidegger, Hans Jonas pernah kita bahas ya, etika tanggung jawab di Hans Jonas. Brockman belum, kapan-kapan kita bahas beliau. Kelebihan pandangan ini melihat teknologi sebagai bagian dari eksistensi manusia. Jadi bukan alat saja, instrumen saja untuk manusia. Tapi itu bagian dari diri kita. Membuka ruang refleksi tentang, ternyata saya itu masih banyak angkara murkanya karena bikin senjata saja yang bisa menghancurkan banyak orang. Itu kita lewat teknologi kita itu bisa menemukan siapa kita. Oke. Cuma kelemahannya seringkali sulit kita membedakan. Ini membahas budayanya atau sistem teknologinya. Ya kalau sistemnya sebenarnya netral saja sih, tapi sebagai budaya ya dia ada hubungannya dengan manusia. Nah ini kelemahannya di situ. Ketika membahas sisi ini terus rasanya kok terus geser. Dari membahas teknologi sekarang membahas manusianya. Padahal tadi maunya kan bahas teknologinya. Ini kelemahan pembahasannya di situ. Dan kadang-kadang terlalu abstrak, terlalu filosofis. Sementara teknologi itu kan lebih praktis sifatnya. Baik, kalau terlalu filosofis, terlalu abstrak, itu jatuhnya terus banyak yang spekulasi-spekulasi. Pasnya gimana kita tidak tahu. Beda dengan teknologi yang material, jelas, fisikal. Baik, kalau ini humanistik, lebih melihat manusianya yang berpengaruh.
Kalau yang instrumental lebih melihat ya alatnya. Terus yang ketiga, masih ada perspektif namanya deterministik. Kalau deterministik ini kebalikannya instrumental. Deterministik ini manusianya pasif sama sekali. Teknologi itu punya logikanya sendiri, dialah yang mempengaruhi manusia. Bukan manusia yang mengendalikan teknologi, tapi teknologi yang dikendalikan oleh manusia. Ngaji ini mungkin jadi nyaman seperti ini ketika slide-nya kelihatan. Tadi slide-nya tidak muncul, kamu bingung. Saya sudah mikir ini kalau gambarnya tidak muncul, saya ngomongnya gimana ya biar kalian paham mulai. Jadi kita disetir oleh teknologi. Kalian misalnya, wah nanti ngaji, ini bisa sampai jam 11 ini. HP tinggal 20 ini. Wah kamu mulai kan itu, mulai mikir, sekarang di mode pesawat saja deh. Sekarang kamu ngatur, kamu disetir oleh teknologi sekarang. Bukan kamu yang mengendalikan teknologi. Oke, jadi teknologi dengan algoritmanya, dengan logikanya sendiri, arahnya sendiri, membuat kita justru harus menyesuaikan diri dengan teknologi. Kata Marcel McLuhan, ini juga pernah kita bahas beliau, boleh dicari di sesi beberapa bulan kemarin. Kata beliau, kita ini membuat alat yang kemudian terbalik. Alatnya yang membuat kita. Alatnya yang membentuk kita, mempengaruhi kita. Ayo alat digital bisa. Mungkin alat-alat yang sederhana juga bisa. Kita menyesuaikan diri dengan alat tadi. Mungkin sekedar mikrofon ini. Itu kan ya. Semula orang ingin mudah mikrofonnya dibikin begini. Nah sekarang kita yang menyesuaikan kalau dia sudah jadi. Saya ngomongnya jaraknya berapa, ini diangkat sampai mana, volumenya berapa, saya yang menyesuaikan. Jadi saya tidak bisa suka-suka saya sambil berbaring, tidak bisa. Saya harus dekat karena suara saya pelan. Nah ini perspektif deterministik. Jadi teknologi itu perkembangannya otonom. Kita yang harus menyesuaikan dengan teknologi. Ini deterministik namanya. Tokoh-tokohnya ada Jacques Ellul, ada Marcel McLuhan, ada Langdon Winner. Ini hanya Marcel McLuhan yang pernah kita bahas. Dua yang lain belum. Kapan-kapan kita bahas mereka. Kelebihannya apa? Ya menyadarkan kita bahwa teknologi pun pengaruhnya besar. Dan menyadarkan kita terhadap dampaknya. Hati-hati loh. Teknologi yang kamu pegang bisa mempengaruhi psikologimu. Tidak hanya kamu yang mengendalikan. Kapan itu saya lihat video ada anak-anak muda, mungkin masih SMA itu, naik motor bawa senjata besar-besar panjang gitu ya. Loh ketika dia membawa senjata sebesar itu jangan dikira dia yang mengendalikan senjata itu. Pikirannya akan terpengaruh bahwa wah saya hebat luar biasa. Siapa yang berani nantang saya tak sikat berapa. Itu efeknya senjata. Bayangkan dengan kalian yang pegang pulpen, itu kan beda. Sini pegang celurit, sini pegang pulpen. Itu efeknya ke dirimu juga beda. Ini pandangan deterministik. Kalian pegang HP terbaru saja dengan HP jadul, itu mungkin gayamu beda. Mungkin kalau pegang HP jadul, kamu WA-an sambil sembunyi-sembunyi di bawah gitu. Kalau HP yang versi terbaru, kamu gayanya, wah, dipamer-pamerkan. Dia mengefek, membentuk dirimu secara tidak sadar. Kalau HP jadul kamu belikan casing yang tebel-tebel tiap bulan pokoknya ganti casing.
biar tidak ketahuan orang. Tapi yang satu, apa dikasih casing ditunjukkan aslinya. Kadang-kadang HP-nya merek apa, kamu kasih casing iPhone. Gambar Apple tapi casingnya saja isinya gitu. Kepribadian kita berubah. Ini perspektif deterministik. Jadi ada kalanya kita mempengaruhi teknologi, ada kalanya teknologi mempengaruhi kita. Ini perspektif yang berbeda. Yang satu namanya instrumentalis, yang satu namanya deterministik. Kita lanjutkan. Masih ada lagi satu perspektif tentang teknologi, yaitu perspektif kritis. Kalau ini lebih dalam, tidak sekedar pengaruh mempengaruhi. Ini mungkin melanjutkan humanisme tadi, bahwa teknologi itu memang tidak bebas nilai. Di baliknya ada nilai-nilai ideologis yang tidak kita sadari. Ada kapitalisme mungkin, ada kontrol sosial mungkin. Dan tugas filsafat untuk membongkar ini. Kata Marcuse, dulu kita pernah membahas beliau yang bukunya judulnya One Dimensional Man. Kata beliau, teknologi modern itu bukan hanya alat produksi, tapi juga alat dominasi. Jadi, ketika kita menggunakan teknologi, kadang-kadang kita tidak sadar saat itu kita sedang didominasi. Saat itu kita sedang dihegemoni. Ada kuasa yang bekerja atas diri kita. Kayak tadi loh, misalnya kita ingin selalu HP yang terbaru. Itu ya kamu sedang disetir oleh para produsen. Tiap ada HP baru dimunculkan iklan seolah-olah kamu butuh ini sekarang. Kamu perlu ini sekarang. Nah, ini contoh, ada kuasa yang bekerja. Jadi ada kontrol yang bekerja, ada dominasi yang bekerja. Ciri-cirinya perspektif kritis itu ini dipengaruhi banyak oleh mazhab Frankfurt. Jadi teknologi ini seringkali memperkuat status quo, kemudian mengalienasi diri kita. Itu cirinya sudah. Kita semakin sulit memahami diri kita, kita semakin asing dengan hidup kita, dan status quo semakin kuat. Makanya kan kadang yang punya kuasa akan menentukan program ini silakan jalan, aplikasi ini tidak masalah, tapi kalau aplikasi yang itu blokir saja. Kalau yang ini jangan, ini menguntungkan. Yang bisa begitu siapa? Yang punya kekuasaan. Teknologi ini bisalah kita sebarkan di tempat kita, tapi teknologi yang itu jangan. Yang bisa itu siapa? Kekuasaan. Siaran yang ini tampilkan saja. Siaran yang kayak gitu ndak usah. Yang bisa kayak gitu siapa? Yang punya stasiun. Pasti yang atasnya. Jadi ini yang dimaksud pendekatan kritis. Kata pendekatan ini jangan hanya dilihat canggihnya, tapi perhatikan juga bagaimana kekuasaan bermain di baliknya yang tidak kamu sadari. Oke ya, ini perspektif kritis namanya. Tokoh-tokohnya ada Marcuse, ada Habermas, ada Andrew Weinberg. Teori ini kelebihannya mengungkapkan bahwa jangan dikira urusan teknologi itu hanya berhubungan dengan canggih tidak canggih, mudah tidak mudah. Di situ ada politik, ada ekonomi, ada ideologi ikut bermain. Dan
Dengan perspektif kritis ini kita bisa masuk secara kritis. Biar kita tidak didominasi, biar kita tidak dihegemoni oleh kekuasaan yang sedang bekerja di balik teknologi. Contohnya kekuasaan yang bekerja itu kan kayak kemarin kalian misalnya ingin memboikot produk ini, produk itu. Tapi kamu tidak berdaya sendiri. Kenapa? Kamu sudah dibuat ketergantungan dengan produk-produk tadi. Terus kamu cari-cari alasan. Enggak apa-apa Pak kalau yang ini, yang itu saja. Entah alasan apa. Tapi sebenarnya itu menunjukkan kamu tidak bisa lepas dari produk tadi. Sederhananya kan itu. Mbok sekedar merek sabun kah, sekedar merek pasta gigi kah? Kamu sulit lepas. Kenapa? Ya kamu sejak awal ada kuasa yang bekerja, kamu diarahkan ke sana. Gigi saya itu Pak, kalau tidak pakai pasta gigi ini rasanya nyut-nyutan Pak. Sudah mulai kena kan. Kalau tidak sabun ini Pak, baunya Pak, saya tidak cocok. Satu-satunya yang cocok sabun ini. Jadi kalau ketika kamu mau boikot, puyeng sendiri kamu. Terus kamu, iya saya boikot ini, tapi yang ini enggak ya, pengecualian, yang itu enggak ya. Kamu kebingungan sendiri. Kenapa? Kamu sejak awal dikondisikan bahkan oleh teknologi. Dengan kekuasaan yang bekerja di baliknya. Nah, ini perspektif kritis. Jadi malam ini kita belajar 4 perspektif ya tentang teknologi. Kalian bisa masuk kritis, bisa masuk deterministik, bisa masuk humanistik, bisa masuk instrumentalis.